Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Titik Stianese, pengampu Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Namun sebelum saya membahas materi ini, tidak lupa saya selalu mengingatkan agar kalian mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan interaksi. Baiklah, untuk mengawali pembahasan ini, mari kita ingat kembali pembelajaran sebelumnya, yaitu struktur teks prosedur, bahwa struktur teks prosedur terdiri dari 3, yaitu pernyataan umum yang biasa berupa tujuan atau kalimat pembuka atau kalimat pengantar. Kemudian yang kedua ada langkah-langkah. Yang ketiga ada penegasan ulang atau penutup atau berupa simpulan ataupun harapan. Baiklah, mari kita pelajari kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama yaitu banyak menggunakan kata kerja perintah atau disebut kata kerja imperatif. Lalu bagaimana kita bisa mengenali itu kata kerja perintah atau kata kerja imperatif? Kita bisa mengenalinya dengan cara memperhatikan akhiran dari kata itu. Jadi kalau kata kerja imperatif maka dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel la. Di sini saya contohkan dari buku teks pelajaran halaman 27 sampai dengan 28 yang berjudul 4 tips agar tidak iri kepada orang lain. Dari teks itu dapat kita temukan beberapa kata kerja imperatif, yaitu yang berakhiran i, kita dapatkan kata kenali. Kemudian yang akhiran kan, kita dapat menemukan gambarkan, bersihkan. Yang berpartikel la, kita temukan carilah. Selanjutnya ciri yang kedua yaitu selanjutnya untuk kaidah kebahasaan yang kedua yaitu banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Kata-kata teknis itu apa? Kata-kata teknis itu suatu kata yang berkaitan dengan keilmuan tertentu atau bidang tertentu. Dalam hal ini tentunya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dari contoh teks sebelumnya yaitu 4 tips agar kita tidak iri dengan orang lain, di sini saya tuliskan beberapa kata kunci atau kata-kata teknis, yaitu kata sukses. Mengapa kata sukses bisa dimasukkan dalam topik ini? Ya karena orang biasanya merasa iri karena kesuksesan orang lain. Kemudian mungkin ada kata membandingkan, jadi dia iri karena dibandingkan. Kemudian ada rasa percaya diri agar kita tidak iri pada orang lain. Kemudian kita harus memahami kemampuan diri sendiri. Kemudian ada kata jabatan, karena memang kadang jabatan ini yang membuat orang iri kepada orang lain. Kemudian pengakuan atau pengakuan dari orang lain. Selanjutnya ada contoh lain, yaitu misalnya mengoperasikan komputer, maka akan kita temukan kata-kata menginstal, mendownload, aplikasi, input, tekan tombol, dan lain-lain. Selanjutnya membuat blog. Di sini ada kata posting, artikel, layout, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu banyak menggunakan konjungsi. Konjungsi yang biasa digunakan adalah konjungsi penambahan atau urutan. Contoh ada kata ketika, di sini termasuk konjungsi subordinatif, kemudian tetapi, konjungsi koordinatif, kemudian ada konjungsi untuk yaitu subordinatif,
agar subordinatif dengan subordinatif dan koordinatif atau koordinatif dan bahwa subordinatif. Mungkin untuk mempelajari atau membedakannya, insya Allah saya akan membuat video perbedaan antara konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Silahkan tunggu dan nanti bisa Anda simak videonya. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Persuasif memiliki makna mempengaruhi, mengajak atau membujuk. Ya, jadi maksud dari persuasif adalah mempengaruhi, mengajak atau membujuk. Dalam teks prosedur, kalimat persuasif biasanya terlihat dari petunjuk atau langkah-langkah yang diungkapkan. Mengapa termasuk dalam langkah-langkah? Karena secara implisit atau tersirat, langkah-langkah atau petunjuk yang diberikan pembaca kepada penulis adalah agar penulis mengikuti apa yang diinginkan oleh pembaca, sehingga secara implisit atau tersirat itu mengajak. Yang kelima adalah apabila berupa resep dan petunjuk alat, biasanya disertai gambaran terperinci, misalnya ukuran, bentuk, warna, dan lain-lain. Jadi syarat atau kaidah kelima khusus yang berupa resep dan petunjuk alat. Jadi kalau wacana sebelumnya itu tidak harus diikuti dengan adanya ukuran, bentuk, warna, dan lain-lain. Jadi ini khusus untuk resep dan petunjuk alat. Demikianlah kaidah kebahasaan teks prosedur. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian. Kemudian agar kalian lebih memahami, di sini saya berikan latihan atau tugas, yaitu bacalah wacana berjudul Meredakan Kejengkelan pada hari Senin. Buku teks pelajaran halaman 29 sampai dengan 30. Kemudian dari wacana itu tuliskan 4 kata perintah, jadi hanya katanya saja ya yang terdapat dalam wacana itu. 5 kata teknis, 4 konjungsi, 2 kalimat persuasif. Silahkan pilih mana yang Anda suka. Yang penting ada dalam wacana yang berjudul Meredakan Kejengkelan pada hari Senin. Kemudian di sini kalau kita total ada 15. Jadi bagi Anda yang bisa menjawab 15 jawaban ini, berarti nilai tugas Anda di kaidah kebahasaan teks prosedur mendapat nilai 115 dan juga benar. Demikian video kebahasaan teks prosedur. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. Jangan lupa subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.